Aulia duduk tegak di kursi kulit hitam di kantor pengacara mewah itu, jantungnya seperti mau meledak saat kata-kata Pak Budi menggema di ruangan. "Ma, Bu Aulia, hak waris Anda dari ayah tercabut sepenuhnya berdasarkan klausul dalam kontrak pernikahan lama." Pengacara yang biasanya tenang itu sekarang memucat, keringat dingin mengalir di dahinya sementara ia menatap dokumen kuning tua di tangannya. Aulia merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin hidup bahagianya bersama Sari selama 2 tahun ini menjadi alasan segalanya hancur? Ruangan beraj dingin itu terasa semakin sesak. Pak Budi menarik napas panjang, suaranya bergetar saat menjelaskan. "Ini klausul yang ayah Anda sisipkan saat pernikahan pertama dengan Mas Rial dulu. Kalau Anda terbukti hidup dalam hubungan yang dianggap melanggar norma agama dan adat, maka warisan properti, saham, dan rumah di Surabaya otomatis beralih ke kakak Anda." Aulia menatap kertas itu, huru-huru hitam yang sudah pudar seolah menertawainya. Ia ingat betul hari pernikahan itu, 15 tahun lalu, ketika ayahnya memaksa ia menikah dengan pria pilihan keluarga demi menjaga nama baik. Pernikahan itu hanya bertahan 3 tahun, berakhir dengan perceraian diam-diam setelah Aulia tak sanggup lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sekarang, di usia 32, ia sudah punya kehidupan yang tenang di apartemen kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sari, pacarnya yang berusia 28, bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan startup. Mereka bertemu 3 tahun lalu di sebuah kai dekat kantor Aulia yang saat itu masih menjadi manajer pemasaran di perusahaan multinasional. Sari dengan senyum lembut dan mata yang selalu penuh pengertian, membuat Aulia akhirnya berani hidup jujur. Mereka pindah bersama setahun lalu, tak pernah mengumbar di media sosial, tak pernah datang ke acara keluarga besar. "Kita cukup bahagia berdua," kata Sari selalu. Tapi sekarang bahagia itu terasa seperti bom waktu. Pak Budi melanjutkan dengan suara pelan, "Ibu dan kakak Anda sudah tahu. Mereka yang meminta saya mengurus ini setelah ayah meninggal bulan lalu. Saya sendiri baru membaca klausul ini kemarin malam. Saya tak menyangka." Aulia bangkit pelan, tangannya gemetar saat meraih tas. "Terima kasih, Pak. Saya butuh waktu." Ia keluar dari gedung tinggi itu dengan langkah berat, angin sore Jakarta yang panas menyapu wajahnya. Di taksi menuju apartemen, ia memejamkan mata dan teringat ibunya yang selalu sholat 5 waktu, kakaknya yang jadi ustaz di pesantren kecil, dan ayahnya yang dulu bilang, "Kamu anak perempuan satu-satunya, Aulia. Jaga nama keluarga." Sesampai di apartemen, Sari sudah menunggu dengan makan malam sederhana. "Kamu kenapa, sayang? Wajahmu pucat." Aulia tak sanggup menjawab langsung. Ia hanya memeluk Sari erat, menghirup aroma sampo lavender yang selalu menenangkannya. Malam itu mereka duduk di sofa, lampu temaram menyinari ruangan kecil yang penuh oto-oto mereka berdua di Bali dan Yogyakarta. Aulia menceritakan semuanya dengan suara tertahan. Sari mendengarkan tanpa menyela, tangannya menggenggam tangan Aulia. "Kita hadapi bersama," kata Sari pelan. Tapi Aulia tahu, bersama atau tidak, badai sudah datang. Keesokan paginya, telepon dari ibunya berdering. "Aulia, pulang ke Surabaya sekarang. Ada yang harus kita bicarakan sebagai keluarga." Suara ibunya dingin, tak ada kehangatan seperti dulu. Aulia menatap Sari yang masih tidur di sampingnya, rambut hitam panjangnya terurai di bantal.
Ia tahu keputusan yang diambil hari ini akan mengubah segalanya. Perjalanan kereta dari Jakarta ke Surabaya terasa lebih panjang dari biasanya. Aulia duduk di kelas eksekutif, memandang sawah-sawah yang hijau di luar jendela, tapi pikirannya jauh ke masa lalu. Ia ingat saat ayahnya memaksa ia menikah dengan Rial, putra teman bisnis. "Ini demi masa depanmu," kata ayahnya waktu itu. Aulia yang baru lulus kuliah tak berani menolak. Ia mencoba mencintai suaminya, tapi setiap malam ia merasa seperti berbohong pada dirinya sendiri. Setelah perceraian, ayahnya tak pernah bicara lagi tentang itu, tapi klausul di kontrak itu ternyata masih mengikat. Di stasiun Surabaya, kakaknya, Mas Arid, sudah menunggu dengan mobil. Wajahnya tegang, jenggot tipis yang ia pelihara sejak jadi usta membuatnya terlihat lebih tua. "Kamu sudah tahu kan?" Lia tanya Mas Arid tanpa basa-basi saat mobil melaju ke rumah besar di kawasan elit. Aulia hanya mengangguk. Rumah itu masih sama, dengan halaman luas dan masjid kecil di belakang yang ayahnya bangun untuk tetangga. Ibu sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan mukena putih, matanya merah seperti habis menangis atau sholat panjang. "Kamu tahu betul apa yang diajarkan agama, Aulia," kata ibunya langsung, suaranya pelan tapi tajam. "Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Ini ujian buat kita semua." Aulia duduk di lantai, seperti biasa saat bicara dengan orang tua. Ia mencoba menjelaskan, "Bu, saya sudah berusaha. Saya sholat, saya baca Quran, tapi hati saya tak bisa berbohong lagi." Mas Arid menyela, "Kamu tahu apa yang dikatakan ulama? Ini fitnah besar. Kalau kamu terus begini, warisan itu bukan milikmu lagi. Itu sudah jelas di kontrak." Debat berlangsung hingga malam. Ibu membacakan ayat-ayat dari Quran yang ia hafal, suaranya bergetar antara kasih sayang dan kekecewaan. Mas Arid berargumen tentang adat Jawa dan norma masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat. Aulia mendengarkan, air mata mengalir di pipinya. Ia tak membantah dengan marah, tapi ia juga tak bisa menyangkal perasaannya. "Saya mencintai Sari, Mas. Bukan karena ingin melawan siapa-siapa. Ini siapa saya." Ruangan itu penuh ketegangan, tak ada yang berteriak, tapi setiap kata terasa seperti pisau. Keesokan harinya, Pak Budi datang ke rumah membawa salinan kontrak lengkap. Ia menjelaskan lagi klausul itu secara rinci di depan semua keluarga. "Ini sah secara hukum, Bu. Ayah yang membuatnya saat masih hidup." Ibu hanya mengangguk pelan, tangannya memegang tasbih. Aulia melihat bagaimana pengacara itu sendiri ragu, matanya sesekali melirik Aulia dengan simpati yang tak terucap. "Saya hanya menjalankan tugas," katanya pelan sebelum pergi. Pulang ke Jakarta malam itu, Aulia merasa lebih berat. Di apartemen, Sari menyambutnya dengan pelukan hangat. "Bagaimana?" tanya Sari. Aulia menceritakan semuanya, dan Sari mendengarkan dengan sabar. Malam itu mereka berbaring tanpa banyak bicara, hanya saling genggam tangan. Aulia berpikir, mungkin ia bisa melepaskan warisan itu demi Sari. Tapi saat subuh, ia bangun dan sholat sendiri di sudut kamar, bertanya pada Tuhan yang ia cintai, apakah cinta ini benar-benar salah? Berita mulai menyebar di kalangan keluarga besar. Telepon dari bibi-bibi dan sepupu berdatangan, sebagian menasihati dengan lembut, sebagian lagi mengecam terang-terangan. "Kamu bikin malu nama besar keluarga kita,"
Aulia, kata salah satu bibi dari Surabaya. Aulia tak menjawab, hanya mematikan ponsel dan duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Sari yang pulang kerja malam itu melihat Aulia sendirian, langsung mendekat dan memeluk dari belakang. "Kita tak perlu jawab semua orang," bisik Sari. Di kantor, suasana juga berubah. Rekan kerja yang dulu ramah mulai berbisik-bisik. Bos memanggil Aulia ke ruangan, bicara panjang tentang citra perusahaan di Indonesia yang masih konservatif. Aulia mengerti, ia mengajukan cuti panjang tanpa gaji. Pulang ke apartemen, ia menemukan Sari sedang menangis pelan di sofa. Teman-temanku di grup WA mulai tanya-tanya. Mereka bilang aku bikin kamu kehilangan warisan. Aulia memeluknya erat. Ini bukan salahmu, sayang. Ini pilihan kita berdua. Kunjungan ke psikolog yang direkomendasikan teman Sari menjadi langkah berikutnya. Dokter perempuan itu mendengarkan cerita Aulia dengan sabar, lalu berkata, "Kamu sedang mengalami konflik nilai yang sangat dalam, Bu. Agama, keluarga, dan identitasmu saling tarik-menarik. Tak ada jawaban instan." Aulia pulang dengan perasaan lebih tenang, tapi malam itu ia mimpi buruk tentang ayahnya yang marah di alam kubur. Mas Arid datang ke Jakarta secara tiba-tiba. Ia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, wajahnya serius. "Ibu sakit karena memikirkanmu, Lia. Pulanglah, kita cari solusi bersama. Mungkin kamu bisa tinggal terpisah dulu dengan dia." Aulia menolak halus tapi tegas. Debat di ruang tamu apartemen itu berlangsung 3 jam. Mas Arid bicara tentang dosa, tentang tanggung jawab sebagai anak perempuan, tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat hubungan seperti ini. Aulia menjawab dengan suara pelan, menceritakan perjuangannya selama bertahun-tahun menyembunyikan diri. Sari duduk di samping, tak banyak bicara, tapi tangannya tak pernah lepas dari tangan Aulia. Malam itu, setelah Mas Arid pergi, Aulia dan Sari berbicara panjang. "Kalau kamu mau kembali ke keluarga, aku mengerti," kata Sari dengan air mata. Aulia menggeleng. "Aku sudah memilih, Sari. Tapi aku juga tak mau kehilangan semuanya begitu saja." Mereka tidur dengan hati yang lebih berat, tapi pelukan mereka terasa lebih erat. Aulia tahu konflik baru saja dimulai. Pengadilan keluarga akhirnya terpaksa dilibatkan. Pak Budi menghubungi Aulia, suaranya lelah. "Kakak Anda mengajukan gugatan resmi untuk melaksanakan klausul itu, Bu. Saya harus mewakili pihak keluarga." Aulia tak marah pada pengacara itu. Ia mengerti posisinya. Di ruang sidang yang sederhana, Ibu dan Mas Arid duduk di satu sisi, Aulia sendirian di sisi lain. Hakim mendengarkan penjelasan klausul dengan wajah datar. "Ini masalah waris dan kontrak, tapi juga melibatkan nilai-nilai," katanya pelan. Di luar sidang, Ibu mendekati Aulia. "Anakku, Ibu tak pernah benci kamu. Ibu hanya takut kamu tersesat." Air mata Ibu jatuh, membuat Aulia ikut menangis. Mereka berpelukan sebentar, tapi Mas Arid menarik Ibu pergi. "Ini demi kebaikan keluarga," katanya. Aulia pulang dengan kepala pusing. Sari menunggu dengan teh hangat dan pelukan. "Apapun hasilnya, aku di sini," katanya. Malam-malam berikutnya, Aulia sering terjaga. Ia membaca Quran lagi, mencari ayat-ayat tentang kasih sayang dan keadilan.
Ia bicara dengan seorang ustaz progresi yang dikenalnya lewat teman lama. Cinta itu karunia, nak. Tapi manusia yang menasirkan, kata ustaz itu. Kata-kata itu memberi sedikit cahaya, tapi tak menghilangkan rasa bersalah yang menggerogoti. Kabar buruk datang lagi. Bank membekukan rekening warisan sementara. Aulia kehilangan akses ke dana yang selama ini ia gunakan untuk membantu usaha kecil Sari. Mereka mulai menghitung pengeluaran, makan lebih sederhana, tak lagi jalan-jalan akhir pekan. Sari tak pernah mengeluh, tapi Aulia melihat beban di matanya. "Makan aku," bisik Aulia suatu malam. Sari hanya menggeleng dan mencium keningnya. "Kita bersama, itu yang penting." Debat di grup keluarga Was semakin panas. Sepupu-sepupu membagi pendapat, sebagian mendukung Aulia diam-diam, sebagian lagi mengutip hadis. Aulia tak lagi membalas. Ia memilih fokus pada pekerjaan relance yang baru ia mulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat, tapi di antara semua itu, cinta Aulia dan Sari justru semakin dalam. Sidang akhir tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Di ruang sidang yang sama, hakim membacakan putusan. Klausul dalam kontrak dinyatakan sah. Hak waris Bu Aulia dicabut dan beralih kepada saudara laki-lakinya. Ruangan hening. Ibu menunduk, Mas Arid mengangguk puas, Pak Budi memucat lagi seperti hari pertama. Aulia hanya mengangguk pelan, tak ada air mata. Ia sudah mempersiapkan diri. Di luar, ibu mendekat lagi. Ibu tetap mencintaimu, nak. Datanglah kapan saja. Aulia memeluk ibunya lama, lalu pergi tanpa kata. Di kereta pulang ke Jakarta, ia menulis pesan panjang untuk Mas Arid. "Aku tak marah, Mas. Aku mengerti kamu menjalankan amanah ayah. Tapi aku juga harus menjalankan amanah hatiku." Tak ada balasan. Di apartemen, Sari menyambut dengan pelukan erat. Mereka duduk berjam-jam, membicarakan masa depan. "Kita mulai dari nol," kata Aulia. Sari tersenyum, meski matanya berkaca. Mereka membuat rencana kecil. Sari akan ambil proyek lebih banyak, Aulia akan buka usaha konsultasi pemasaran online. Malam itu, untuk pertama kali setelah lama, mereka tertawa lagi sambil menonton film lama di laptop. Tapi keesokan harinya, kenyataan datang lagi. Teman-teman lama mulai menjauh, undangan acara keluarga tak lagi datang. Aulia merasa kesepian, tapi ia tak menyesal. Ia mulai rutin sholat lagi, bukan karena takut, tapi karena mencari ketenangan. Sari mendukungnya, bahkan ikut belajar sedikit tentang Islam dari buku-buku yang Aulia baca. "Aku tak mau memisahkanmu dari Tuhanmu," kata Sari suatu hari. Konflik batin Aulia mencapai puncak saat ia mengunjungi makam ayah di Surabaya diam-diam. Di sana, ia berdoa lama, meminta maha dan kekuatan. Saat pulang, ia tahu ia sudah siap menerima segalanya. 6 bulan kemudian, kehidupan mereka berubah tapi tetap utuh. Apartemen kecil itu masih penuh tawa kecil dan pelukan hangat. Aulia kini punya klien relance yang cukup untuk hidup sederhana. Sari promosi di perusahaan barunya. Mereka tak lagi kaya seperti dulu, tapi bahagia terasa lebih nyata. Ibu kadang menelepon diam-diam, bertanya kabar tanpa menyebut warisan. Mas Arid masih diam, tapi tak lagi menyerang. Suatu sore, Aulia dan Sari berjalan di taman dekat apartemen, tangan mereka saling genggam pelan.
Matahari terbenam mewarnai langit Jakarta oranye. Terima kasih sudah bertahan bersamaku, kata Aulia. Sari tersenyum. Kita sama-sama belajar, sayang. Mereka duduk di bangku memandang anak-anak bermain. Aulia merenung tentang semua yang hilang dan yang didapat. Ia tak menang, tapi ia tak kalah. Ia hanya memilih hidup jujur. Di rumah, Aulia membuka uran dan membaca ayat tentang kasih sayang. Ia tersenyum pelan. Mungkin Tuhan mengerti lebih dari manusia. Malam itu, saat Sari sudah tidur, Aulia menulis surat untuk keluarganya yang tak pernah dikirim. Surat itu penuh terima kasih dan permintaan maaf, tapi juga penegasan bahwa ia tetap mencintai mereka. Hidup terus berjalan. Aulia belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kemenangan, tapi dari keberanian menerima konsekuensi. Ia bertanggung jawab penuh atas pilihannya, dan itu cukup. Apakah mencintai dengan tulus sesama jenis adalah dosa besar yang harus dihukum, atau justru karunia yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati? Anda yang memutuskan.